Ferry Akbar sama Gardi nggak ada kabar ini. Kita mulai aja. Baik, Bu. Iya, Bu. Mulai aja. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir itu saya lupa, kalau nggak salah disuruh sama saya tuh ngerjain soal itu ya, soal asam basa ya. Soal asam basa saya suruh. Udah belum? Bisa nggak? Asam basa. Yang itu, ya. Yang POH, PH. Kurang Yang ngerti, Bu. minlog konsentrasi itu ya. Minlog konsentrasi H+ sama apa? Yang Minlog OHAM itu. konsentrasi OH. Yang itu. Ngerti nggak caranya? Kurang mengerti, Bu. Kurang ngerti. Jadi Iya. saya buka dulu. Yaudah saya ke materi yang baru dulu aja ya nanti ini. Oh iya. Iya, Bu. Bentar. Anak saya bangun lagi. Ini saya, Siti Fatimah mana? Ini apa? Saya ngebut ya ngajarnya. Kasihan kalian udah malam nih. Maaf saya nggak bisa. Ini dari tadi saya susah apa namanya? Nggak ada yang ngejagain anak. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke, sel elektrokimia. Sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia itu terbagi dua, volta dan elektrolisis. Perbedaannya apa? Nah, kita bahas ya. Kalau sel volta itu mempelajari potensial reduksi dan memperkirakan berlangsungnya reaksi dengan potensialnya seperti apa. Potensialnya berapa? Jadi kalau sel volta itu potensial besar potensial yang dilihatnya. Nah, contohnya di sini ya. Ada jembatan garam antara KCl. Jadi di sini ada anodanya berupa zinc dan katodanya berupa kuprum. Nah, di sini nanti KCl kita mau mengambil sampel di sini kuprumnya. Kuprum di sini ada CuSO4 atau kuprum sulfat, di sini ada zinc sulfat. Nah, di sini kita mau ngambil anoda di sininya zinc, yang di sini kuprum. Nah, kita ambil dengan adanya jembatan garam. Jembatan garam ini untuk apa? Untuk mengambil Zn dan Cu-nya di sini. Jadi si sulfatnya nanti tarik sama K di sini, sedangkan Cl-nya akan menarik Zn di sini. Jadi di sini yang muatannya negatif akan menarik muatan yang positif. Kebalikannya, muatan yang positif akan menarik muatan yang negatif. Ini namanya sel volta. Contoh dari sel volta. Deret volta. Nah, di sini ada deret volta. Jadi kalian nggak usah hafalin, tapi ini penting. Jadi ini LIK, ini adalah deret volta. Semakin ke sini itu semakin besar. Suara anak saya. Notasi. Bentar.
Oke, nah ini apa namanya? Kalau kita bahasakan tadi ya gambar yang tadi, nah notasi selnya seperti ini. Jadi jembatan garam tadi KCl-nya dia akan menarik Zn dan sulfat dari kuprumnya. Nah di sini yang jadi anoda di sini Zn menjadi Zn2+, karena yang ditariknya kan Zn2+ ya. Nah, kalau katoda dia Cu2+ menjadi Cu. Jadi dia turun 2 elektron, sedangkan kalau anoda dia naik 2 elektron. Jadi di sini Zn itu adalah elektron anoda, Zn2+-nya elektrolit anoda. Nah, kalau Cu2+ ini namanya elektrolit katoda karena dia itu mempunyai ion. Kalau Cu-nya tidak mempunyai ion, jadi namanya katode elektrode. Kalau yang punya ion namanya elektrolit. Nah, potensial reduksi nih di sini ya. Contohnya lagi jembatan garam. Jembatan garamnya itu natrium nitrat. Natrium nitrat. Nah, di sini kita pakai alat voltameter untuk apa? menghitung potensial. Yang tadi ya, deret volta itu menghitung potensial dengan voltmeter. Nah, di sini ada kuprum, kemudian ada hidrogen. Nah, di sini jembatannya itu ada jembatan garamnya natrium nitrat. Nah, natrium nitrat akan terserap oleh ion nitrat akan terserap oleh Na dan nanti H-nya akan terserap oleh NO3. Jadi asam nitrat dan natrium nitrat. Nah, di sini yang namanya anoda yang mana berarti? Kemana anoda? Anoda yang Yang anoda. NaNO3 min. Nih. Kan di sini ada kuprum ya. Di sini Cu-nya. Oh ya. Cu-nya tidak. Ini kan nama Cu-nya tidak ada ionnya ya. Jadi ada ionnya. Nah, itu namanya elektrodanya. Nah, di sini dia H2 menjadi H+. Nah, ini katodanya. Plus. Iya. Nah, memperkirakan berlangsungnya reaksi redoks dengan potensial sel. Nah, rumusnya adalah elektrolit sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Ya Allah. Reaksi berlangsung secara spontan jika elektrolit sel lebih dari 0. Reaksi bisa berlangsung spontan jika elektrolit selnya lebih besar dari 0. Nah, contohnya di sini, tentukan potensial sel dan notasi sel dari reaksi Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Nah, diketahui di sini Zn2 plus menjadi Zn itu adalah elektrolitnya minus 0,76 volt, sedangkan Cu2 plus menjadi Cu adalah plus 0,34 volt. Nah, oksidasi Zn di sini Zn2 plus menjadi Zn, dia akan mengeluarkan 2 elektron karena di sini ada 2 yang positif. Kita supaya dia jadi netral tambahkan dengan 2 elektron sehingga jadinya plus 0,76 volt. Sedangkan kalau mereduksi dia Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Kalau reduksi dia Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Dia positif 0,34 volt. Jadi elektrolit selnya tadi dikurangi. 1,10. Dikurangi jadi 1,1 volt dengan notasi selnya demikian. Elektrolisis. Nah, elektrolisis itu adalah penguraian zat-zat kimia oleh arus listrik yang searah.
Nah, pada peristiwa ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya di sini elektrolisis adalah lelehan perak oksida dengan elektroda platinum. Nah, di sini perak oksida itu kalau diuraikan menjadi 2 Ag plus O2 min. Nah, di sini dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena O-nya di sini 2 di min. anodanya 2. Jadi di sini katodanya Ag plus elektron menjadi Ag, anodanya 2O 2 min pangkat 2 min, bukan pangkat atau indeks mempunyai ion 2 min menjadi O2 plus 4 elektron. Jadi ini disamakan semuanya. Ini 4 elektron, ini dikali ini 1 dikali 1, ini dikali 4, ini dikali 2. Kenapa? Karena supaya elektronnya sama-sama 4 semua supaya bisa dicoret. Jadi ini dikali 4 supaya jadi 4 elektron. Nah, ini baru dikali 2. Jadi nanti 4E-nya tinggal kita coret. Jadi nanti hasilnya 2 Ag, 2 oksiga, 2 perak oksida menjadi 2 Ag plus O2. 4 Ag. Nah, bentuk larutan dengan elektroda inert berupa kation. Nah, jika golongan utamanya yang direduksi dengan air. Tapi jika golongan transisi yang direduksi itu merupakan kation tersebut. Jadi kalau misalnya direduksi dengan air, dia H+, kalau direduksi dengan golongan transisi itu akan mereduksinya golongan golongan transisi tersebut, si kationnya. Nah, kalau anion jika mengandung atom oksigen yang dioksidasi itu adalah H2O. Tapi jika tidak mengandung oksigen yang dioksidasi itu merupakan anion tersebut. Nanti ya bedanya contohnya. Contoh di sini adalah reaksi elektrolisis nikel sulfat dengan elektroda karbon, di mana katodanya adalah nikel 2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni, 2H2O, 2H2O menjadi oksigen ditambah 4H+ yang tadi karena dia itu ada H2O-nya. Jadi ada oksigennya, berarti kita menggunakan H2O. Jadi kita pasti di sini ada 4H+ ditambah 4 elektron. Jadi di sini dia 4 elektron punyanya, makanya di atasnya harus dikali 2 supaya nanti tinggal dicoret antara hasil dan pereaksi. Tinggal dicoret sehingga hasilnya 2Ni2+ plus 2H2O menjadi 2 nikel plus oksigen plus 4H+. Ini namanya elektrolisis nikel sulfat. Ngerti nggak ini? Nggak dijabarin, cuman kan di sini di sini kan udah dikasih tahu katodanya, anionnya. Jadi intinya nanti ini kenapa dikali 2? Karena di sini 4 elektron. Ini 2 elektron supaya bisa dicoret harus sama-sama elektronnya besarnya sama. Jadi di sini harus 4 elektron, makanya dikali 2 semua. Jadi 2 Ni ditambah ini 2H2O menjadi 2 Ni plus plus oksigen plus H4H+. Nah, bentuk larutan dengan elektroda aktif kation jika golongan utama yang direduksi H2O. Jika golongan transisi yang direduksi itu adalah kation tersebut. Anion, elektroda tersebut yang dioksidasi. Contohnya di sini ya tadi. Reaksi elektrolisis nikel sulfat dengan elektroda perak. Jika katoda nikel 2+ plus 2 elektron menjadi nikel
Terus anodanya perak menjadi perak plus ditambah elektron. Nah, di sini karena di sini 2 elektron, kita ambil elektronnya yang paling banyak. Misalnya di sini 2 elektron. Yang tadi kan yang ini 4 elektron. Nah, ini contohnya ini kan tadi. Iya. Nah, ini kan tadi 4 elektron. Kita ngambil elektron yang paling banyak untuk acuannya. Nah, sama di sini juga tadi. Ini kan 2 elektron, berarti yang di bawah juga harus 2 elektron, makanya dikali 2 semua. Berarti nikel 2 plus ditambah 2 perak 2 Ag menjadi nikel plus 2 Ag plus. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Nah, pertama udara. Yang korosi terhadap katoda ya. Pertama udara, kemudian air, kemudian asam kuat seperti asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat. Cara mencegah korosi. Yang pertama adalah proses pelapisan dengan pengecatan ataupun penyepuhan dan proteksi dengan katoda. Nah, ini ada hukum Faraday 1, di mana di sini G sama dengan kita kan yang tadi ya di sini. Ini ada namanya penyepuhan. Nah, penyepuhannya berarti penyepuhan itu kalau penyepuhan itu misalnya pembuatan emas itu namanya penyepuhan. Penyepuhan itu pembuatan emas. Nah, itu nanti dinilai ketebalannya mau berapa, masanya mau berapa. Kalau kita bikin cincin kayak gitu ya, itu tuh bisa dihitung. Nah, dengan rumus ini. Masanya mau berapa? Misalnya saya mau cincin 5 gram, berarti kuat arusnya yang dipakai berapa, masa ekuivalennya berapa. Kalau emas kan AU berapa berarti ya. Nah, waktunya berapa detik yang harus dihubungkan dengan alatnya. Nah, nanti terbentuk si penyepuhannya. Nah, menggunakan hukum Faraday. Nah, di sini contohnya arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan dalam larutan CuSO4 selama 2 jam. Kemudian berapa gram logam Cu jika AR-nya adalah 63,5. Nah, CuSO4 di sini kalau kita ionkan menjadi Cu2 plus SO4 2-. Di mana valensi Cu itu adalah 2, berarti T-nya 2 jam dikali tadi ya, T-nya itu ada 2 jam T. Nah, nih 2 jam T-nya. Kita masukkan dulu ke detik, berarti 2 jam dikali 3.600 detik 7.200. Arus listriknya 5 ampere dengan AR-nya 63,5 gram per mol, berarti EIT-nya 63,5 dikali 5 tadi kuat arusnya dikali 7.200 per 2 karena di sini valensi Cu di sini per 2 dikali 96.500 sehingga gramnya atau masanya yang terbentuk pas penyepuhan CuSO4 itu adalah 11,85 gram. Jadi bisa dihitung. Nah, kemudian hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 itu jika massa pertama dibandingkan dengan massa kedua itu sebanding dengan ekuivalennya. Massa ekuivalen antara massa zat yang satu dengan massa zat yang kedua. Sehingga elektroda itu adalah AR per valensinya. Contohnya di sini, ke dalam 2 sel larutan perak nitrat dan larutan CuSO4 yang disusun secara seri dialirkan arus listrik. Nah, ternyata diendapkan 5,4 gram logam Ag. Tentukan jumlah logam Cu yang diendapkan jika AR-nya itu adalah 108, Cu adalah 63,5. Nah, di sini AgNO3 itu kalau kita ionkan menjadi Ag plus SNO3- dengan valensi Ag-nya itu adalah 1.
Nah, CuSO4 dia kalau kita ionkan menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Dengan valensi Cu-nya adalah 2, sehingga MAg per MCu sama dengan ArAg per valensinya dibagi ArCu per valensinya. Berarti nanti 5,4 MCu sama dengan 108 tadi ya, ArAg per 1, karena valensi Ag itu 1, dibagi 63,5 ArCu per 2 valensinya. Jadi nanti MCu-nya bisa diketahui 1,588 gram. Sampai situ untuk sel apa itu ya? Elektrokimia. Elektrokimia ada yang mau ditanyakan? Ini mah hitungannya nggak terlalu rumit. Kalau kata saya mah kalian juga waktu SMA pasti belajar tentang elektrokimia. Cuman tinggal nanti latihan lagi. Ini apa namanya? Tinggal nanti latihan lagi aja. Iya, Bu. Ada yang menanyakan tadi rumus-rumusnya, ngerti ya? Insya Allah ngerti. Hari ini saya bingung. Iya. Ya. Kenapa? Itu. Coding bentar. Redox. Sekarang ganti nggak ini slide-nya? Ganti, Bu. Ganti ya. Ganti. Oke. Materi kedua, reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Nah, reaksi redoks kecil. Itu mama lagi ngajar ya. Redoks sebagai reaksi pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, oksidasi ya. Oke. Oksidasi adalah pengikatan oksigen oleh suatu zat, sedangkan kalau reduksi adalah pelepasan atau pengurangan oksigen dari suatu zat. Pada awalnya itu seperti itu pengertian antara oksidasi dan reduksi. Nah, contoh beberapa oksidasi. Ada perkaratan logam, misalnya besi. Jadi di sini besi dioksidasi akan menjadi Fe2O3. Ana, Ryan. Berisik. Maminya lagi itu. Biarin boga papa. Nah, kemudian pembakaran gas alam, metan. Metan dioksidasi akan menjadi CO2 dan H2H2O. Nah, kemudian oksidasi glukosa dalam tubuh. Contohnya di sini glukosa dioksidasi menjadi gas karbon dioksida dan H2O. Sumber oksigen pada reaksi oksidasi disebut oksidator. Jadi sumber oksigen untuk
melakukan oksidasi disebut oksidator. Ini dulunya seperti ini. Kemudian reduksi. Reduksi ini beberapa contohnya adalah reduksi biji besi atau hematit dengan karbon monoksida. Jadi hematit di sini Fe2O3 ditambahkan dengan 3 karbon monoksida akan menjadi 2 Fe direduksi plus 3 karbon dioksida. Kemudian reduksi kromium oksida oleh aluminium. Cr2O3 direduksi dengan 2 Al akan menjadi AlO3 plus 2 Cr. Reduksi tembaga oksida oleh gas hidrogen CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Nah, di sini zat yang menarik oksigen pada reaksi reduktor itu reduksi itu disebut reduktor. Gimana? Nah, di sini ya contohnya. Oksidasi dan reduksi tidak harus melibatkan oksigen. Nah, contohnya di sini pada reaksi kalsium dengan belerang. Kalsium dengan belerang di sini Ca itu kan dia ada di golongan berapa, Ca? Ca ada di golongan berapa? Ca ada 2. Berarti di sini dia punya 2 elektron. Makanya Ca itu kalsium itu 2+. Nah, sedangkan S di golongan berapa S? S 6 6 ya, berarti dia punya 6 elektron. 6A. Pantesan tadi saya jawab. 6 elektron. Jadi dia si kalsium ini dia lebih baik melepaskan 2 elektron supaya dia itu menjadi apa namanya? Stabil. Ya Allah. Menjadi stabil. Jadi dia nanti menjadi Ca2+. Ca2-. Kalau sulfurnya menjadi S2-. Menjadi nanti kalau direaksikan menjadi CaS di sini untuk mereaksikan kalsium dengan belerang di sini supaya dia stabil. Dia kan perlu 6 elektron sedangkan S itu perlu 2 elektron. Jadi mendingan si Ca-nya itu mengeluarkan 2 elektron supaya dipakai bersama-sama dengan si S. Sulfur. S. Nah, kemudian juga di sini kita bandingkan dengan reaksi yang kedua, di mana oksidasi terkonsep. Nah, sama ya. Kita kalsium dengan oksigen. Nah, kalsium sama oksigen juga sama. Oksigen itu ada di golongan 6A. Jadi, dia Ca2+ plus O2- menjadi CaO. Nah, konsep redoks itu ada melepaskan bukan. Oh. Bisa. Udah. Apa namanya? Ini kalian tentang redoks mah bisa dibaca ya. Karena ini mah nggak ada hitungan ini. Nah, jadi kalian tinggal baca redoks mana ini contoh-contohnya. Jadi CaS di sini mana reduktornya mana, oksidatornya mana. Nah, kalau reduktor itu adalah yang melepas elektron, dia itu namanya reduktor. Tapi kalau oksidator yang menarik elektron, dia yang mengalami reduksi. Beda ya. Kalau oksidator berarti dia mengalami reduksi, kalau reduktor berarti dia mengalami oksidasi atau melepaskan elektron. Nah, ini.
Nah, bilangan oksidasi di sini. Nah, contoh soalnya nanti kalian baca. Jadi lebih ke sini nanti soal-soalnya ya. Aturan menentukan bilox. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menentukan bilox. Pertama, unsur bebas. Kalau misalnya dia tidak punya ion, berarti dinamakan unsur bebas atau 0 sama dengan 0. Kemudian fluorin, unsur yang paling elektronegatif itu membutuhkan tambahan 1 elektron sehingga menjadi oksidasinya -1. Aduh. Ini sok sini atau sini sok. Iya, iya. Nah, golongan 1A berarti kayak litium, natrium itu berarti biloxnya itu adalah +1. Kalau golongan 2A itu adalah 2+. Pokoknya seterusnya. Nah, kecuali kalau yang dia di golongan B, dia biasanya rata-rata biloxnya ada 2. Jadi kayak misalnya di sini timbal itu +2 dan +4 di sini. Kemudian Fe +2 dan +3. Jadi kalau yang golongan B itu rata-rata ada 2. Tergantung pemakaiannya nanti seperti apa. Dengan apa gitu ya. Reduksinya. Nah, kemudian bilox suatu unsur ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya di sini Fe. Nah, Fe +3 berarti dia biloxnya itu adalah +3. Kemudian bilox H itu adalah +1 ya umumnya, kecuali jika senyawanya dengan logam -1. Contohnya di sini kalau misalnya HCl berarti dia +1, tapi kalau dalam bilox NaH dia itu -1 di sini karena natriumnya plus, bariumnya 2+, berarti H-nya -1. Nah, kemudian bilangan oksidasi bilox oksigen itu umumnya -2. Contohnya di sini H2O, MgO itu -2 kecuali jika dalam F2O berarti dia itu +2 karena Fe-nya -2. Iya -1. Dalam peroksida berarti H2O2 berarti biloxnya itu adalah -1. Sedangkan superoksida biloxnya itu adalah -0,5. Diem untuk Hanani gimana? Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur. Nah, ini tinggal baca lah ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi nanti saya ujiannya itu yang seperti ini. Jadi nanti kalian tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi dari senyawa-senyawa seperti ini. Jadi misalnya yang nomor A nih ya, saya contohnya. Mg plus 2HCl menjadi MgCl plus H2. Nah, di sini kita lihat mana yang terjadi oksidasi dan reduksi. Mg di sini kalau tidak ada muatannya berarti 0 kan tadi ya. Kemudian HCl berarti 2HCl di sini plus 1, H itu Cl itu -1. Nah, Mg di sini menjadi 2+, berarti dia itu apa? Mereduksi. Mengoksidasi. Di sini oksidasi kan? Oh iya, melepas 2 elektron supaya dia itu menjadi 2+. Kan tadinya 0. Iya. Jadinya Mg itu 0 menjadi 2+, berarti dia melepas 2 elektron supaya dia itu menjadi 2+. Kan asalnya 0. Oksidatornya jadi itu. Nah, beda. Oksidasi dan oksidator tadi saya bilang. Oksidasi itu keadaannya, caranya. Kalau oksidator itu senyawanya. Nah, di sini oksidasi dia itu melepas elektron karena dia asalnya 0 menjadi 2+. Berarti kan dia supaya dia menjadi 0 itu kan harusnya ditambah 2 elektron. Makanya di sini melepas
elektron jadi oksidasi. Nah, prosesnya apa? Prosesnya oksidasi. Namanya apa? Mg-nya itu adalah reduktor. Reduktor. Nah, sekarang di sini H asalnya +1 menjadi 0. Nah, ini adalah reduksi. Dia menerima elektron, jadi dia oksidator. Jadi nanti saya soalnya ada seperti ini, misalnya yang oksidasi dari apa ke apa, yang reduksi dari apa ke apa, berarti reduktornya apa, oksidatornya apa, hasil oksidasinya apa, hasil reduksinya apa. Jadi tinggal ditulis, gak usah digambarin kayak gini, karena kan nanti di siakat susah ya. Iya, nggak Jadi bisa. sebutin aja. Oksidasi, yang terjadi oksidasi dari apa ke apa, yang terjadi reduksi dari apa ke apa, reduktor itu yang mana, oksidator itu yang mana, hasil oksidasinya yang mana, hasil reduksinya yang mana. Nanti kalian sebutin aja. Nah, di sini juga ada contoh yang B dan C-nya. Nanti kalian tinggal baca. Redox gampang ya. Gak ada yang ditanyakan. Kesetimbangan kimia. Udah rubah ke kesetimbangan kimia? Udah, Bu. Udah. Oke. Udah, Bu. Nah, kesetimbangan kimia itu ada dua, ada irreversible dan reversible. Kalau irreversible itu tidak dapat balik, atau reaksi pembentukan produk itu produknya tidak dapat menjadi reaktan kembali. Contohnya di sini HCl plus NaOH menjadi garam plus H2O. Ini kalau dibalik lagi nggak bisa, itu namanya irreversible. Tapi kalau reversible, dia bolak-balik. Jadi reaksinya pembentukan produknya juga bisa menjadi reaktan lagi. Contohnya di sini iodium direaksikan dengan hidrogen menjadi HI. Ini kalau dibalikan bisa, jadi ini reversible. Contoh reaksi kesetimbangan. Nah, di sini contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Reaksi bolak-balik pada ruang tertutup yang dinamis. Nah, contohnya di sini reaktan pembentuk produk. Produk juga bisa menjadi reaktan atau zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Dan terjadi dua arah dengan laju yang sama. Nah, kesetimbangan dinamis adalah ketika laju pembentukan produk dan laju kembalinya ini ke reaktan sama. Jadi terjadi secara terus-menerus serta konsentrasi pereaksi dan hasil reaksinya tidak berubah. Jadi itu namanya kesetimbang. Jadi keadaan setimbang adalah produk dan reaktannya itu sama, tidak berubah. Kesetimbangan dinamis. Nah, contohnya di sini contoh reaksi kesetimbangan. Arahnya bolak-balik seperti ini. Namanya reversible. Di sini N2 ditambah 3H2 menjadi 2 amonia. Terus dibaca lagi ya yang lainnya di bawah ya. Iya, Bu. Nah, pada kesetimbangan konsentrasi zat-zat pereaksi dan produk reaksi ini tidak berubah lagi dengan perjalanan waktu, di mana reaksi berlangsung terus-menerus dengan laju reaksi ke kanan atau pembentukan produk sama dengan laju reaksi ke penguraian produk. Jadi pembentukan produk dari reaktan ke produk akan sama laju reaksinya dengan produk ke reaktan. Jadi bolak-balik namanya reversible itu seperti itu. Nah, ini ya. Iya, Bu. Dia itu ke produk dan dia menjadi reaktan itu sama waktunya antara dua itu, yang A dan B. Tetapan kesetimbangan hukumnya menyatakan dalam keadaan setimbang hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan. Ini yang kalian waktu dulu mungkin belajar KC itu KD. Nah, ini. Nah, persamaan tetapan kesetimbangan KC. Iya. A di sini kalian harus ngerti ada antara indeks dan senyawanya ya. AA ditambah B. Ini kebalik ya. B-nya harusnya B kecil dulu. Iya. B kecil, B besar, kemudian menjadi produknya C kecil, C besar. Nah, indeksnya itu adalah pangkat, nanti pangkatnya KC, produk per reaktan dipangkatkan. Jadi
produk dipangkatkan per reaktan dipangkatkan. Jadi kalau KC-nya di sini adalah C besar pangkat C kecil dikali D besar pangkat D kecil per A besar pangkat A kecil. Nah, kesetimbangan itu ada dua. Ada homogen dan heterogen. Kalau homogen itu untuk fasenya yang sama. Jadi kalau gas, dua-duanya gas itu fasenya berarti dia homogen. Tapi kalau fasenya beda itu adalah heterogen. Contohnya di sini 2SO2 dan oksigen itu dua-duanya sama-sama gas. Nih, tapi jangan itu. Sedangkan kalau kalium karbonat, iya. Sebentar. Ya, sama teteh dulu ya. Nah, di sini kalau heterogen, di sini contohnya di sini ya, kalau S itu kan solid padat, kalsium karbonat direaksikan menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Dimana kan karbon dioksida itu adalah gas. Jadi di sini fasanya berbeda. Nah, catatan kalau misalnya gas dan liquid itu akan mempengaruhi harga K-nya. Pada kesetimbangan, konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi zat dalam keadaan setimbang. Jadi nanti reaksi awalnya berapa, reaksi mula-mula berapa, yang direaksikan berapa, nanti yang setimbang berapa. Nah, itu yang harus setimbang yang kita hitung. Jika reaksi dibalik, K-nya adalah 1 per K awal. Jadi dari produk ke reaktan, jika reaksinya dibalik, itu adalah 1 per K, kesetimbangan awal, KC tadi, KC awal. Jika reaksi dibagi N, itu K-nya adalah akar pangkat N. Jadi K pangkat N, akar pangkat N. Jika reaksinya dikali N, berarti K pangkat N. Nanti biar contoh di sini. Reaksikan sulfur oksida dioksidasi menjadi sulfur trioksida, 3 oksida. Maka untuk reaksinya di sini seperti apa? Tadi reaksi awal, kalau kita balik dari produk ke reaktan, ini jadi 1 per 4, karena K-nya di sini 4 kan ya, KC-nya itu 4. Setelah dihitung KC-nya itu 4. Kalau dibalik dari produk ke reaktan, itu adalah K 1 per 4, karena tadi
Mana? Nih, jika reaksinya dibalik berarti 1 per K awal. Awal. 1/4. Jika reaksinya setengahnya, ini kan ada 2. Ini 2 dibagi 2 berarti setengahnya. Berarti SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3 itu adalah K-nya juga dibagi 2. K-nya sama dengan 2. Bukan dibagi 2, akar. 2. Bukan dibagi 2, di akar. Jadi 4, akar 4 itu adalah 2, ya kan? Iya. Iya. Kemudian persamaan tetapan kesetimbangan dan tekanan gas atau KP. Sama tadi ya, kalau tadi konsentrasi dipangkatkan indeksnya, kalau sekarang mah tetapan tekanannya. Jadi tekanan dari senyawa C produk dipangkatkan indeksnya per tekanan dari reaktan dipangkatkan indeksnya. Itu namanya KP, ketetapan kesetimbangan dan tekanan gasnya, KP. Tekanan parsial gas itu adalah mol zat dibagi mol total dikali tekanan total. Contohnya di sini natrium tetraoksida menjadi natrium dioksida, nitrogen tetraoksida menjadi nitrogen dioksida. Dalam suatu ruangan dengan tekanan 5 atm terdapat 2 mol gas N2O4 dan 3 mol gas NO2. Tentukan tekanan parsial masing-masing gas. Nah, jadi dalam ruangan tertutup 2 mol A dan 3 mol B yang bereaksi membentuk reaksi bolak-balik. Jadi di sini 3A ditambah 2B direaksikan, ini namanya reaktan, menjadi 2A3B2. Ini namanya produk. Nah, pada kesetimbangan tercapai, zat A itu telah bereaksi sebanyak 1 mol. Tentukan posisi masing-masing zat dalam keadaan setimbang. Nah, di sini 3A plus 2B tadi menjadi A3B2. Mula-mula itu pertama 3A-nya itu adalah 2 mol, sedangkan B-nya itu adalah 3 mol. A3 di sini nih, yang jadi nih. Terbentuk 0,2 mol gas NO2. Oh, ini soalnya ya. Mula-mulanya itu kan 2 mol dan 3 mol. Kemudian pada kesetimbangan sebanyak bereaksi 1 mol sebanyak komposisi masing-masing. Nah, pada setimbang zat A itu adalah 1 mol, berarti nanti ini 3-nya itu 1 mol, berarti nanti ini 2/3 dikali 1 adalah 0,66. Jelas nggak? Kenapa 2/3? Kan kalian misalnya punya uang ya, Iki punya uang 2.000, Arni punya uang 3.000. Nah, nanti kita harus beliinnya sama. Harus beliinnya terserah, tapi nanti hasilnya itu sama. Jadi misalnya saya mau beli pulpen misalnya, ternyata pulpennya itu nilainya itu harus sama. Nah, bereaksi kalau 3-nya itu adalah 1 mol, yang lainnya 1 mol di sini dalam keadaan setimbangnya itu 1 mol, berarti yang bereaksinya adalah, jadi gini. Kumanya menjelaskan. Kita kurang ya, Bu ya? Iya, dikurang. Jadi gini, mula-mulanya dulu kita tulis. Tadi kan ya 3A-nya itu 2 mol, 2B-nya itu 3 mol. Nah, kemudian tadi pada keadaan setimbang zat A itu adalah 1 mol. Nah, nanti kita
bereaksinya kita nggak tahu berapa. Nanti kita kosongkan dulu ini. Hmm. Nah, timbang 2, 1, 3, 0,66. Nih, saya keluar dulu ya, saya jelasin dulu. Nih. Tiga A, tadi kan ya? 3A. A2 atau apa tadi teh? 3A2 misalnya ya, ditambah 2B2 menjadi tadi lupa. Menjadi A bentar, lupa itunya. 3A2, 2B2, A3B2. Oke. Pulpen yang mana? Menjadi A3 B2. Nah, nanti di sini mula-mula berapa? Mula-mula berapa? Di sini kan 1. Di sini 0, bukan. Di sini 3 mula-mulanya. 2 bukan, Bu? 1, 2 dan 3. Oh, iya. 2. Di sini 2 mol, di sini 3 mol. Nah, nanti yang bereaksi kita kosongkan dulu, karena nanti yang diketahui adalah keadaan setimbang. Hati-hati nanti soalnya itu kalian baca dalam keadaan setimbang atau dalam bereaksi. Nah, dalam setimbang, dalam keadaan setimbang, dia itu di sini si A itu diketahui dia 1. Nah, dari sini berarti kalau misalnya di sini 1, 2 dikurangi berapa menjadi 1? Nah, kita masukin di sini 1. Jelas? Nah, nanti yang bereaksi si B-nya berapa? Berarti 2/3 indeksnya itu dikali 1. 2/3 dikali 1, benar nggak? 0,66. Nah, 0,66. Nah, nanti si produknya itu dia akan mengikuti mol yang paling sedikit, 0,66. Sehingga nanti dikurangi 3 dikurangi 0,66 berarti berapa? 2, berapa teh? 44. 2,44. Berarti dalam keadaan setimbang si A-nya itu adalah 1, si B-nya itu adalah 2,44, sedangkan produknya adalah 0,66. Gitu. Jadi nanti kalau yang kalau apa namanya?
cek dulu kata-katanya. Kalau misalnya dalam keadaan setimbang, berarti kalian kayak tadi ngerjainnya, berarti nanti kalian yang bereaksinya kita kosongkan dulu, berarti yang setimbang, nanti tinggal setimbang, mula-mula dikurangi setimbang, itu adalah yang bereaksinya. Kecuali kalau kata-katanya di soalnya itu adalah yang bereaksi 3A, 2 itu adalah 1 misalnya, berarti yang kesetimbangnya berarti mula-mula dikurangi yang bereaksi. Jelas ya? Saya balik lagi ke ini. Nah, itu ya. Jadi nanti pertanyaannya kan tentukan komposisi masing-masing zat pada keadaan setimbang. Berarti yang setimbangnya berapa? Nah, ini 1 mol yang A-nya, B-nya 2,34, produknya 0,6. Kemudian hukum Leitner-Zeitler. Jika reaksi kimia yang setimbang menerima perubahan keadaan, menerima aksi dari luar, maka reaksi tersebut akan menuju pada kesetimbangan yang baru dengan suatu pergeseran tertentu untuk mengatasi perubahan yang diterima. Itu menurut Leitner. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arahnya itu bisa ke produk, bisa ke reaktan. Faktornya apa saja? Perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Nah, jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka sistem akan bergeser dari arah zat tersebut. Jadi kalau misalnya reaktan yang ditambah, karena kan tadi prosesnya bolak-balik ya. Kalau reaktan yang ditambah, berarti sistemnya bergerak dari reaktan. Kalau dikurangi, berarti dia akan bergeser ke arah yang tersebut. Jadi kalau produknya yang dikurangi, berarti dia akan bergeser ke produk. Jadi sama aja ya. Jadi kalau misalnya ditambah, dia akan bergeser dari yang ditambah, dari yang menambah. Kalau berkurang, dia akan tergeser dari yang ditambah. Nah ini contoh dari yang tadi ya, kalian baca. Suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang bersifat endoterm atau menerima kenaikan suhu. Jadi misalnya si reaktan dia suhunya dinaikkan, berarti dia itu akan bergeser ke produk karena dia yang bersifat endoterm, menaikkan suhu atau perlu suhu si reaktannya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Suhu dinaikkan berarti ke kiri berarti produk yang berubah menjadi reaktan. Ini sudah disebutkan ya. Tekanan dan volume. Jika tekanan sistem diperbesar, maka volume diperkecil. Itu mau udah jelas. PV/NRT. Jadi kalau tekanan besar, P-nya besar, berarti volumenya akan menjadi kecil. Volumenya menjadi kecil atau sebaliknya. Nah ini. Kenapa suhu dinaikkan lagi? Jadi ke awal lagi ya. Oke. Sampai situ ada yang bertanyakan? Ini latihannya sama kayak tadi. Ada yang bertanyakan tentang kesetimbangan? Kesetimbangan mah yang tadi ya, yang kalian harus ngerti mula-mula reaktan yang bereaksi bisa itu berapa? Itu lagi ya. Ini model ikatan. Nah, model dan ikatan kimia ini mah ini mah kalian yang hukum Aufbau, ini mah apa namanya bacaan semua. Jadi struktur elektron dalam atom itu seperti apa,
hukum-hukumnya orbital jari-jari atom itu semakin ke kanan semakin apa, ke elektronegatifan semakin ke kanan semakin apa dari sistem periodik. Nah, ini belajar tentang itu. Struktur elektron dalam atom. Nah, inilah bacalah ya. Iya, Bu. Konfigurasi elektron. Kalian udah belajar anorganik belum? Udah, Udah ya? baru. Iya, Siapa dosennya? Bu Lisna. Ibu Ya. Nah, nanti dari konfigurasi elektron, kenapa kita harus mengerti konfigurasi elektron? Jadi misalnya, apa bedanya golongan A dan B? Nah, itu di sini golongan A dan B. A itu biasanya dia itu elektron valensinya itu apa namanya? Ada di S, ada di P. Udah masuk D, itu biasanya udah di golongan B. Biasanya udah di D itu. Jadi di sini satu harus digambar. Tapi udah belajar pasti di anorganik ya. Jadi nah ini unsur penting dalam dalam senyawa organik ada CHON. Nah di sini C itu berarti dia contohnya gini. Apa ya? Nomor atom. Kak. Li, litium berapa nomor atomnya? Litium ada yang pegang ini nggak? Litium berapa nomor atomnya? 3, Bu. 3. Bu. 3 berarti dia itu 1s, 2s, dia itu konfigurasi elektronnya. Semakin ke bawah nanti setelah litium itu natrium berapa natrium? Natrium itu Natrium 11, Bu. 11 perasaan. 11. Ya 11. Nah, nanti dia konfigurasinya 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Jadi dia apa namanya? Dia itu elektron valensi terluarnya itu ada di P. Jadi dia 1. Jadi dia apa namanya? Bergeraknya itu kayak gini. 1s, ke 2s, baru ke 2p, baru ke 3s, baru ke 3p gitu aja. Jadi nanti kalian bisa tahu dia di mana elektron valensinya dari kayak gitu. Jadi natrium misalnya tadi 11, berarti dia elektron valensinya di mana? S, S, P, S, P. Dia 11 itu di sini di P. Bukannya 11 itu dari S ya, Bu ya? 11 itu dari P. Ini. Kan Bacanya kayak gini. 1 S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 1, 11. 3, bentar. 1S pangkat 2, Ya, bolak-balik. 2P pangkat 6, 3S pangkat 1. Jadinya Di S. Di S, Bu. 3S pangkat 1. Di anorganik kayak gitu belajarnya. Iya. Oke. Saya lupa ingat Nah, ini bedanya ya. Kenapa 2P P itu 6? Karena dia itu ada PX, PY, PZ. Yaitu dia ada 3. Tapi kalau S itu cuma ada 2. Nah, ini belajar di sini. Ini berarti udah. Nah, jari-jari atom di sini jarak dari pusat inti ke elektron yang paling luar. Jadi semakin ke kanan berarti jari-jari atom semakin apa? Semakin besar. Semakin besar. Oh. Tuh, ke elektronegatifan ini mau baca aja ya. Udah nggak ada apa namanya? Nggak ada hitungan-hitungan. Cuma ini aja, ikatan ion apa, ikatan kovalen, akuran oktet. Ini di kimia dasar 1 udah belajar gitu? Apa? Konfigurasi elektron udah? Udah. Tapi saya di silabus ada lagi ternyata. Saya disuruh ngajarin ini lagi. Udah kalau kalian udah belajar mah. Komen di pol. Ini mah tinggal dibaca maksudnya ya. Kayaknya kalian juga udah jam 11 nih. Kasihan. Oke. Jadi ini
Tinggal dibaca aja. Oh ya, asam ya tadi. Saya lupa nyimpannya di mana. Asam. Bentar. Asam basa. Bukan yang ini ya. Nah, ini contoh ini ya. Tadi asam basa. Nah, di sini contohnya. Contoh soal, suatu larutan buffer dibuat dengan cara mencampur 0,11 molar NaC2H3O3 atau natrium asetat, ditambah dengan asam asetat, hitung pH-nya berapa. Nah, pertama, dia itu kita reaksikan dulu, bikin reaksinya. Ini ditambah dengan ini. Nah, sehingga Ka-nya itu adalah H+ ditambah A-nya apa? Dibagi HA atau produknya berapa? Berarti 1,8 kali 10 pangkat 5. Sehingga H-nya itu diketahui. Nah, ini kan K-nya. Bentar. Salah. Mana ya yang kemarin saya teh? Ini aja. Nah, contoh soal. Hitunglah pH dari 0,01 molar HCl. Nah, HCl itu kalau kita ionkan menjadi H+ dan Cl-. Di mana H+ di sini adalah 0,01 ya. Berarti 10 pangkat min 2 molar. 10 pangkat min 2 karena dia itu 2 angka di belakang koma menjadi 1 itu. 10 pangkat min 2 0,01 berarti 10 pangkat min 2 berarti pH-nya adalah min log 10 pangkat min 2 berarti 2. Hitunglah pH dari sekian. Kemudian di sini contoh lain. Hitunglah pH dari 2 liter larutan 0,1 molar asam sulfat. Asam sulfat kalau kita ionkan menjadi H+ dan SO4 2-. Nah, asam sulfat ini adalah 2 dikali 0,1 mol per 2 liter. Apa namanya? Karena dia itu dua punya apa namanya? Dua valensi. Punya 2 elektronnya menjadi 2 dikali 0,1 mol per 2 liter. Berarti 2 dikali 0,05. Sehingga 10 pangkat min 1.
pH-nya berarti min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Min log, ingat ya, min log 10 pangkat berapa, berarti itu adalah lognya, pH-nya. Itu untuk contohnya. Contoh gampangnya. Kemarin soalnya apa ya? Hitunglah pH. Sama tuh, lihat. Hitunglah pH dari 100 mili larutan KOH. Berarti KOH, K plus dan OH min. OH-nya berarti 1 kali KOH, karena K itu kan plus 1 ya. Sama dengan 0,1 berarti 10 pangkat min 1. POH-nya adalah, karena dia itu KOH, basa, berarti POH. POH adalah min log OH min. Berarti min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Jadi pH-nya berapa? 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 1. Jadi 13. Nah, yang kedua tadi CaOH. Kalau kita ionkan menjadi Ca2+. Berarti 2 di sini kan. 2 plus ya dia. 2 dikali 0,01 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti POH-nya berapa? Min log 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 2 min log 2. Kalau kita hitung berapa ini? Oh, ini enggak usah di ini ya. Jadi pH-nya adalah 14 dikurangi POH. POH-nya itu adalah 2 min log 2. Berarti 14 dikurangi 2 dikurangi juga log 2. Berarti 12 plus log 2. Kayak gini, sama-sama ada. Yang kemarin itu pertanyaannya kan kayak gitu. Pertanyaannya Iya, kemarin ada. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Tentang yang barusan aja. Elektrokimia. Sel elektrokimia, kemudian apa tadi, kesetimbangan, kemudian apa lagi? Reaksi redoks. Asam basa, oke ya, sama model ikatan kimia. Model ikatan kimia mah apa langsung. Sampai situ ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Saya belum upload soal. Saya cobain ya, nanti soalnya bisa nggak kalau ujiannya hari Senin, biar kalian bisa belajar dulu. Kalau bisa hari Senin, nanti ujiannya hari Senin aja. Saya belum upload sih soalnya. Saya cobain kalau bisa hari Senin, berarti hari Senin. Biar kalian belajar dulu. Soalnya rata-rata hitungan banyaknya. Kalian hati-hati dalam jawaban. Jangan kayak kemarin ya. Banyaknya itu kepleset jawabannya. Jadi waktu tes itu harusnya dibagi jadi enggak, misalnya kayak gitu-gitu tah. Jadi rata-rata hitungan untuk soal UAS-nya. Dari mulai apa? Dari mulai asam basa sampai yang tadi, sampai model dan ikatan. Untuk UAS-nya. Ada yang bertanyakan lagi? Hitungannya yang tadi lah, nggak akan susah, yang tadi saya ajarkan aja. Untuk pengisian disiakannya itu langsung jawaban isinya, plek isinya atau gimana? Iya, langsung jawaban isinya. Oh, kalau hitungan mah pasti ada diketahui ditanyakan. Diketahui ditanyakan baru jawab untuk yang soal hitungan. Tapi nggak usah masukin itu, nggak usah, maksudnya dijawab, nggak usah dimasukin rumus gitu, Bu. Langsung angka Langsung gitu. Iya, langsung angka jawaban. Boleh nggak? Pakai rumus aja lah. Oh, pakai. Tapi misalnya gini, kalau rumus kan misalnya kayak tadi Faraday. Itu kan pernya itu ada pernya ya, maksudnya di tengah-tengah. Nah, kalian nanti pakai garis miring aja kalau susah nanti ngetiknya. Iya. Soalnya kan di waktu juga ya, saya kasih waktunya 40 menit. Tapi nanti pas ujian itu nggak akan tungguin. Kalian mah nggak mau open book mah nggak, mau enggak juga terserah.
Yang jelas saya nggak akan tungguin, tapi di waktu 40 menit. Mangga kalian gunakan waktunya sebaik-baiknya. Usahakan nilainya tinggi di bawah di atas 70 karena untuk membantu nilai UTS. Nilai UTS-nya kecil. Ya memang nggak terlalu kecil tapi ya ada yang kecil untuk membantu nilai UTS. Ya. Ibu.